Nah, bagaimana bisa kelelahan bisa sampai berakibat fatal sehingga menyebabkan kematian? Dalam beberapa media diungkapkan bahwa Didi Kempot datang ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini memang bisa kita katakan bahwa salah satu kemungkinannya adalah serangan jantung. Kenapa? Karena serangan jantung memang biasanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, begitu cepat terjadinya, dan sulit untuk ditolong. Hi guys, it's me Dr. Mira and welcome to my medical vlog. Hari ini, Selasa 5 Mei 2020, penyanyi campur sari Didi Kempot baru saja meninggal dunia pada pukul 7.30 pagi di usia 53 tahun. Dari berita yang beredar, ada dua penyebab kematian yang banyak diungkapkan oleh media. Nah, sekarang aku bakal bahas kedua penyebab kematian dari Didi Kempot ini. Kakak kandung dari Didi Kempot, Lilik, mengatakan bahwa akhir-akhir ini adiknya kelelahan karena begitu banyak kegiatan. Padahal selama ini, Lilik mengatakan bahwa Didi Kempot sebelumnya tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Namun, jika memang Didi Kempot ini meninggal karena kelelahan, nah bagaimana bisa kelelahan bisa sampai berakibat fatal sehingga menyebabkan kematian? Normalnya, manusia memiliki batasan dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Manusia ini bukan robot yang mampu terus-menerus beraktivitas 24 jam tanpa berhenti. Dalam siklus 24 jam, sebenarnya sebaiknya aktivitas manusia itu dibagi menjadi 3. Jadi 24 bagi 3 ada 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk aktivitas berat, 8 jam untuk aktivitas ringan, dan 8 jam berikutnya untuk beristirahat. Ketika aturan tubuh ini tidak dijalankan semestinya, misalnya bekerja terlalu berat lebih dari 12 jam, maka ini akan memberikan dampak kesehatan kepada seseorang. Ketika pembagian siklus 24 jam tidak dijalankan dengan benar, maka ini akan mengganggu siklus biologis manusia. Jam kerja yang terlalu tinggi, kurangnya asupan nutrisi, dan kurangnya istirahat, maka itu akan memberikan dampak yang sangat besar pada tubuh manusia, terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis. Apa saja contohnya? Misalnya penyakit jantung, hipertensi, gula atau diabetes mellitus. Nah, itu adalah contoh-contoh penyakit kronis yang banyak dialami oleh orang Indonesia. Jadi akan memberikan dampak yang lebih besar, yang lebih buruk kepada orang-orang dengan riwayat penyakit kronis. Jika pada seseorang yang mempunyai riwayat diabetes mellitus atau sakit gula atau kencing manis, nah ketika tubuhnya kelelahan, maka kadar gula di dalam tubuhnya akan menjadi sangat tidak terkontrol. Bisa menjadi sangat tinggi yang kita sebut dengan hiperglikemia, atau menjadi sangat rendah yang kita sebut dengan hipoglikemia. Kalau pada orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, apa akibatnya? Maka bisa menjadi stroke yang ciri-cirinya seperti lidah pelo, sebelah dari anggota tubuh tidak dapat digerakkan, entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan, dan itu merupakan akibat jika seseorang kelelahan pada penderita hipertensi. Nah, bagaimana dengan orang-orang dengan riwayat penyakit jantung? Maka bisa saja memberikan akibat berupa serangan jantung. Jadi jangan terlalu bekerja sampai melebihi batas kemampuan tubuh. Dan sebaiknya tetap ikuti siklus biologis yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, penyebab yang kedua yang paling banyak diungkapkan oleh media adalah Didi Kempot meninggal karena serangan jantung. Dalam beberapa media diungkapkan bahwa Didi Kempot datang ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini memang bisa kita katakan bahwa salah satu kemungkinannya adalah serangan jantung. Kenapa? Karena serangan jantung memang biasanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, begitu cepat terjadinya, dan sulit untuk ditolong. Bahkan sebagian dari kasus kematian karena penyakit jantung memang bisa menunjukkan tidak adanya gejala apapun. Nah, ketika diperiksa, kalau misalnya memang sempat datang ke IGD rumah sakit itu dalam keadaan sadar, dan ketika diperiksa
irama jantungnya atau ketika di EKG atau elektrokardiografi, maka akan tampak biasanya penyebabnya adalah yang paling sering itu gangguan irama jantung atau aritmia. Gangguan irama jantung ini berbahaya karena ketika mengalami serangan jantung, maka jantung akan berdetak sangat cepat. Yang normalnya pada manusia umumnya adalah 60-100 kali denyut per menit, maka pada orang-orang dengan gangguan irama jantung itu bisa mencapai 150 atau bahkan 200 kali per menit. Bayangkan betapa cepatnya jantung itu berdenyut dalam 1 menitnya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya dengan denyut jantung yang begitu cepat dalam satu waktu sehingga bisa menyebabkan sampai kematian? Nah, begini, kita analogikan jantung itu kan akan memompa. Karena jantung ini memompa terlalu cepat sehingga fungsinya tidak optimal. Fungsi dari kerja jantung itu tidak menjadi efektif. Sehingga jantung yang seharusnya berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, menjadi tidak optimal. Jantung yang seharusnya berfungsi untuk memompa darah dari kepala sampai ke kaki menjadi tidak mengeluarkan atau tidak memompa darah, bahkan bisa dibilang tidak memompa darah sama sekali karena begitu cepatnya dia bekerja. Jadi seharusnya jantung itu ketika berdenyut, jadi ada darah yang masuk, lalu ada darah yang keluar. Nah, saking cepatnya dia bekerja, tidak ada yang bisa dipompa atau tidak ada yang bisa keluar dari jantung ini. Dia cuma bekerja begini-begini saja terus. Yang seharusnya masuk, pompa, keluar. Masuk, pompa, keluar. Begitu irama seharusnya. Nah, ini pada kasus aritmia atau pada kasus denyut jantung yang sangat cepat atau istilahnya adalah takikardia yang denyut jantungnya lebih dari 100 kali ini, pompaannya itu menjadi tidak efektif. Dia memompa tanpa sebenarnya mengeluarkan apapun dari jantung ini. Karena pompaannya tidak kuat, atau sebenarnya bisa dibilang tidak ada, tidak efektif, tidak optimal, maka seharusnya darah yang dipompa ke seluruh tubuh termasuk otak itu menjadi tidak cukup. Jadi di sini saya juga mau menekankan bahwa organ penting yang mendapatkan suplai darah dari jantung salah satunya adalah otak. Jadi ketika pompaannya tidak bagus, maka bisa dikatakan bahwa otak juga tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Nah, ketika otak tidak mendapatkan suplai darah yang cukup hanya dalam waktu beberapa menit saja, tidak sampai 10 menit, maka seseorang bisa langsung tidak sadar. Dan ketika seseorang tidak sadar, tidak segera ditolong atau ditangani dengan cepat, bisa dikatakan bahwa orang itu sudah mengalami MBO atau mati batang otak. Dan jika seseorang sudah mengalami mati batang otak, namun penanganannya masih terlambat, nah inilah yang bisa berakibat fatal pada seseorang. Ya sebenarnya sampai sekarang, sampai aku membuat video ini, aku juga masih belum tahu secara pasti penyebabnya apakah yang benarnya serangan jantung atau ada penyebab lain, karena setahu aku dari berita yang ditayangkan juga di DKM4 ini tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Tapi aku harap dengan sedikit pembahasan ini bisa memberikan penjelasan yang cukup untuk teman-teman, bisa memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman kenapa sih serangan jantung itu berbahaya, kenapa sih kelelahan itu berbahaya. Nah, jadi diingat-ingat ya, dijaga tubuhnya, jangan sampai terlalu banyak bekerja yang terlalu berat dalam waktu yang sebenarnya sudah tidak mampu untuk dilakukan tubuh ini, dan juga tetap menjaga kesehatan jantung kita semua, karena serangan jantung itu bisa mematikan hanya dalam waktu sekian menit saja. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di bawah, komen di bawah saja. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak kelewatan video-video terbaru aku, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Jangan lupa di like dan di share juga buat semua kenalan kalian, ke grup keluarga, kayak ke grup temen kantor, kayak ke geng nongkrong, kayak silakan di share biar pada nggak simpang siur bagaimana sih sebenarnya hal yang terjadi tentang penyebab kematian di DKM4 ini. Oke, bye guys.